Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ruang dan waktunya untuk mempresentasikan manajemen infrastruktur hijau untuk memenuhi ujian tengah semester program studi pasca sarjana Teknik Sipil Universitas Sanggabuana dengan dosen pengampu Ibu Andini Rasida Pratiwi, SOS, MSI, PhD. Perkenalkan, nama saya Asep Gunawan. Introduction. Urbanisasi dan pembangunan struktur tradisional sering sekali mengabaikan keseimbangan ekologis, di mana banyak sekali muncul berbagai tantangan lingkungan seperti banjir, degradasi, kualitas udara, urban heat island, serta penurunan keanekaragaman hayati. Kondisi ini menuntut pendekatan baru dalam perencanaan dan pembangunan yang tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga memperhatikan berkelanjutan lingkungan. Konsep green infrastruktur dan arsitektur berkelanjutan hadir sebagai solusi inovatif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Alami ke dalam struktur urban. Banyak sekali pakar yang membahas tentang hal ini. Di antaranya Chandranetta dan Kumar. Dia menyampaikan, green infrastruktur meningkatkan kualitas udara dan air, mengurangi efek luap panas perkotaan, dan mengurangi banjir melalui praktik pengelolaan air berkelanjutan seperti taman hujan dan trotoar permeabel. Ada 5 concern yang ingin saya bahas, di mana yang pertama adalah manfaat dan tantangan, yang kedua pengelolaan air hujan, stormwater, green infrastructure, yang keempat mewujudkan SDGs, yang kelima green infrastructure dalam sektor krusial. Manfaat dan tantangan integrasi infrastruktur hijau dan arsitektur berkelanjutan. Seperti halnya yang terjadi di Amerika, penerapan green infrastructure pada jalan raya seperti geoswell dan permeable pavement menunjukkan efektivitas dalam pengelolaan limpasan air hujan dan perbaikan kualitas udara. Selain itu, penerapan ini mampu mendukung ekosistem lokal dan memberikan habitat bagi flora dan fauna. Namun, ini menjadi tantangan implementasi mewujudkan perlunya pembiayaan yang stabil dan koordinasi lintas sektor, khususnya di wilayah urban yang padat penduduknya. Dan terjadi pula di Indonesia, desain berkelanjutan seperti menara BCA menunjukkan bagaimana teknologi modern seperti sistem daur ulang air dan panel surya dapat menghasilkan bangunan yang lebih efisien secara energi dan ramah lingkungan. Namun kesenjangan dalam sumber daya manusia, teknologi, dan anggaran di negara berkembang sering menjadi hambatan. Dan solusi dari kedua kasus ini adalah yang pertama, pengembangan kebijakan insentif dan peningkatan kapasitas lokal. Yang kedua, dukungan internasional untuk percepatan pembangunan berkelanjutan. Concern yang kedua, pengelolaan air hujan stormwater. Keunggulannya adalah mengurangi limpasan air, meningkatkan infiltrasi, dan menyaring polutan melalui rain garden, green roofs, dan vegetated swells. Pengelolaan air hujan telah menjadi perhatian utama dalam tata kelola perkotaan, terutama di tengah perubahan iklim yang memicu peningkatan intensitas dan frekuensi hujan ekstrim. Green infrastruktur menjadi pendekatan alternatif dan inovatif, menggantikan penggetakan tradisional berbasis beton yang seringkali tidak memadai dalam menghadapi tantangan ini. Green infrastruktur tidak hanya berfungsi untuk mengelola limpasan air hujan, tetapi juga memberikan berbagai manfaat lingkungan, sosial, dan ekonomi. Ada beberapa contoh green infrastruktur yang paling umum digunakan, di antaranya rain garden. Rain gardens adalah area resapan yang dirancang dengan vegetasi untuk menangkap, menyerap, dan menyaring limpasan air dari permukaan keras seperti atap, kemudian jalan raya. Rain garden juga membantu mengurangi volume air yang masuk ke dalam saluran drainase, sekaligus memperbaiki kualitas air dengan menyaring polutan. Contoh yang kedua, adanya green roof atau atap bangunan yang ditanami vegetasi mampu menyerap air hujan, mengurangi limpasan, dan menurunkan suhu permukaan. Selain itu, green roof meningkatkan efisiensi energi bangunan dengan memberikan insulasi termal alami. Yang ketiga, vegetated swells. Saluran vegetasi yang dirancang untuk memperlambat aliran air, meningkatkan infiltrasi ke dalam tanah, menyaring kontaminan sebelum air mencapai saluran drainase utama atau badan air alami.
Kemudian tantangannya, yang pertama, kurangnya kesadaran masyarakat dan minimnya integrasi perencanaan green infrastructure. Yang kedua, keterbatasan dana, kapasitas teknis, dan dampak perubahan iklim yang tidak terprediksi. Dari tantangan tersebut, kita bisa melihat atau evaluasi untuk mendapatkan solusi. Di antaranya, yang pertama adalah kampanye kesadaran publik. Edukasi masyarakat tentang green infrastruktur harus dilakukan melalui kampanye publik, pelatihan, terus kolaborasi dengan sekolah, universitas, dan masyarakat supaya bisa memahami pentingnya green infrastruktur, lebih mendukung dan memelihara proyek-proyek tersebut. Terus kemudian ada insentif untuk pengembang dan pemerintah. Pemberian insentif fiskal seperti potongan pajak atau misalkan subsidi itu dapat mendorong pengembang atau developer untuk mengintegrasikan elemen green infrastructure dalam proyek pembangunan mereka. Yang ketiga adalah kolaborasi lintas sektor, di mana kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, organisasi lingkungan, atau komunitas lokal itu dapat mempercepat implementasi green infrastructure. Yang ketiga, green infrastructure. Manfaat dari green infrastructure itu mendukung mobilitas dan pembangunan ekonomi melalui jalan, jembatan, dan pelabuhan. Green infrastructure memainkan peranan krusial dalam pembangunan ekonomi dan mendukung mobilitas manusia serta barang dari suatu daerah ke daerah lain. Infrastruktur ini memberikan konektivitas yang diperlukan untuk pengembangan wilayah, pengembangan perdagangan internasional, dan pertumbuhan ekonomi global. Keberadaan jalan raya misalnya itu memungkinkan distribusi barang secara efisien. Sementara pelabuhan menjadi simpul penting dalam rantai logistik internasional. Namun, meskipun kontribusinya sangat besar, tantangan atau dampak negatif mengungkapkan biaya lingkungan yang signifikan yang seringkali diabaikan dalam perencanaan awal. Dengan adanya perpindahan atau distribusi, baik itu kendaraan, barang, manusia, dari suatu daerah ke daerah lain, itu banyak sekali menyebabkan dampaknya. Di antaranya peningkatan emisi karbon, polusi udara, dan kerusakan habitat. Yang kedua, fragmentasi ekosistem akibat jalan raya dan jalur kereta. Ini menjadi tantangan tersendiri. Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan dari green infrastruktur ini, di mana upaya berkelanjutannya adalah pertama adalah teknologi porous aspal untuk mengurangi limpasan air. Ini merupakan teknologi yang terbaru dan sering dikampanyekan oleh para pakar infrastruktur jalan. Yang kedua, integrasi ruang hijau pada desain jalan raya dan pelabuhan, di mana ada beberapa spot, ada beberapa taman yang diperuntukkan untuk ditanami tanaman-tanaman, itu bisa mengurangi panas di sekitar dan bisa mengurangi karbon di sekitar juga. Tiga adalah kolaborasi lintas disiplin untuk menciptakan sistem yang adaptif. Ini bisa bekerja sama dengan pihak ketiga seperti organisasi lingkungan, kemudian pemerhati lingkungan, bekerja sama dengan civil engineering, arsitek, untuk mengembangkan dalam menangani krisis global atau menjadi hadir untuk menjadi solutif sebagai peningkatan emisi karbon, polusi air, dan kerusakan habitat ini supaya bisa terpecahkan. Untuk selanjutnya mengenai implementasi green infrastructure dalam mendukung SDGs.
Implementasi green infrastructure telah menunjukkan kontribusi nyata dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals melalui pendekatan lintas sektor yang berorientasi pada berkelanjutan, lingkungan, sosial, dan ekonomi. Green infrastructure dengan elemen-elemen berbasis alam seperti rain garden, green roof, dan vegetable swales menciptakan solusi inovatif untuk berbagai tantangan global termasuk perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan beberapa kontribusi terhadap SDGs. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas air dan mendukung pengisian ulang air tanah. Yang kedua, menjadikan ruang terbuka hijau, mengelola limpasan air hujan, dan meningkatkan kualitas udara. Yang ketiga, mitigasi perubahan iklim melalui penyerapan karbon dan solusi berbasis alam. Dan yang selanjutnya, melestarikan keanekaragaman hayati melalui koridor ruang hijau dan taman kota. Tantangan untuk mendukung implementasi green infrastructure dalam mendukung SDGs, banyak sekali tantangan. Yang pertama adalah konflik kepentingan antara keuntungan ekonomi jangka pendek dan berkelanjutan jangka panjang. Yang kedua adalah keterbatasan regulasi dan pendanaan di negara berkembang. Ini seringkali menjadi tantangan untuk mewujudkan green infrastructure yang sesungguhnya. Yang selanjutnya, concern yang kelima, penerapan green infrastructure dalam sektor-sektor krusial. Yang pertama adalah pengelolaan sumber daya air. Rain garden, vegetasi swales efektif dalam mengurangi resiko banjir dan meningkatkan kualitas air. Selanjutnya, transportasi. Bioswale dan permeable pavement mengurangi polusi dan limpasan air. Dan yang ketiga, tata kota, di mana taman hujan dan jalur hijau meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Penerapan green infrastructure dalam tata kota memberikan paradigma baru dalam perencanaan yang lebih holistik. Taman hujan, jalur hijau, dan atap hijau menjadi elemen yang meningkatkan kualitas lingkungan, sekaligus memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Misalnya dengan taman kota yang dirancang dengan prinsip green infrastructure, tidak hanya mengurangi urban heat island, tetapi juga menjadi ruang rekreasi yang mendukung kesehatan fisik, kesehatan mental bagi penduduk perkotaan. Ini menekankan bahwa green infrastructure dalam kota tidak hanya sekedar proyek infrastruktur saja, tetapi juga investasi sosial yang memperkuat kohesi masyarakat. Conclusion, green infrastructure adalah solusi strategis untuk menghadapi tantangan urbanisasi dan perubahan iklim. Yang kedua, green infrastructure mendukung pengelolaan sumber daya alam secara efisien, mitigasi risiko bencana, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Keberhasilan implementasi green infrastructure memerlukan kolaborasi sektor, kebijakan insentif, dan partisipasi masyarakat. Yang keempat, green infrastructure dan arsitektur berkelanjutan adalah fondasi penting untuk menciptakan kota yang lebih berkelanjutan. Ini ada daftar pustaka yang kami sampaikan. Ada dari Barton, Budi Harjo, Brundtland, Widya Stuti, United National, MEL, kemudian ada World Green Building Council yang penyulapan Pak Yusuf M, dan Jahra A, dan Satria. Ada juga dari Jang Eksen. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Atensi untuk diskusi bisa hubungi saya langsung di Instagram Asep Gunawan 007. Terima kasih atas kesempatannya. Bila wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.